Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita bersama mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, syukur kami ucapkan untuk pagi yang Kau karuniakan ini, di mana kami boleh berkumpul walaupun tidak tatap muka. Kami bersyukur karena kami bersama di tempat masing-masing dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan kami datang kepadamu. Dekatkan setiap kami kepadamu ya Bapa. Dan dekatkan kami bersama-sama satu pada yang lain. Biar kami boleh merasakan kekuatan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan firmani kami. Sebelum kami juga menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mencari kedamaian. Inilah tema renungan pagi ini. Pernah punya pengalaman mencari kedamaian? Saya yakin semua punya. Tapi mengapa kita mencari kedamaian? Kalau saya menjawab pertanyaan itu, maka saya akan mengatakan kita mencari kedamaian karena kita tidak merasakan kedamaian, tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan diri aman. Sebaliknya kita berada dalam kegelisahan. Ada yang kita khawatirkan. Dalam keadaan seperti itu, biasanya kita mencari kedamaian. Kita berusaha menghilangkan, melepaskan diri dari ketidaknyamanan untuk mendapatkan kedamaian. Persoalannya sekarang saudara-saudara, di mana kita mencari kedamaian dan bagaimana usaha menghilangkan kegelisahan, menghilangkan rasa ketidaknyamanan yang memenuhi diri kita. Saudara-saudaraku, kedamaian tidak bisa dicari dimanapun secara ukuran manusia. Tidak bisa dicari di toko, di pasar, atau di mall. Tidak bisa dibeli dengan uang sedikit atau banyak. Jadi dalam menghadapi kegelisahan, kekhawatiran, ketiadaan kedamaian, apa yang harus kita lakukan? Mari saudara-saudara kita baca Mazmur 91 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan begini. Sebab malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan pemazmur. Kedamaian sebetulnya tidak usah kita cari. Sebab kedamaian sudah disediakan Allah bagi kita. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa merasakan dan mengalami kedamaian yang Allah sediakan itu. Jawabnya apa? Untuk itu hiduplah dengan iman. Hidup dalam pergaulan dengan Allah. Hidup dengan keyakinan bahwa kita dinaungi dan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Hidup kita sebetulnya aman. Tapi apa yang Allah lakukan bagi kita
keamanan, pemeliharaan yang Allah berikan melalui malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita, sering kita lupakan, tidak kita ingat, bahkan cenderung kita remehkan. Di dalam kesombongan kita merasa kuat dan kita tidak memerlukan perlindungan Allah. Saudara-saudara, karena kecenderungan sering meremehkan penjagaan dan pemeliharaan Allah atas diri kita, lalu muncullah berbagai kekhawatiran yang menggelisahkan kita. Kedamaian, suasana hidup indah dari Allah, pemeliharaan Allah yang membiarkan malaikat-malaikatnya menjaga kita, tidak kita rasakan, tidak kita alami. Yang menguasai hidup kita, jadilah apa yang disebut kekhawatiran. Saudara-saudara, dalam menghadapi kenyataan bahwa kekhawatiran yang sering kali menguasai hidup kita, mari kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah nasihat Paulus supaya kita jangan khawatir dalam segala keadaan apapun. Tapi perlu kita tanyakan dulu, khawatir itu apa? Saya yakin kita semua pernah mengalami kekhawatiran. Jauh dari rasa damai. Hingga kita cari-cari, berusaha mendapatkan kedamaian untuk mengatasi rasa khawatir itu. Kembali, sekali lagi, perlu dipertanyakan, apa itu rasa khawatir? Saudara-saudara, rasa khawatir adalah rasa takut akan sesuatu yang belum terjadi. Khawatir sakit. Udah sakit belum? Belum lah. Masih sehat, tapi khawatir sakit. Khawatir jatuh miskin. Miskinkah Anda yang khawatir jatuh miskin? Enggak, duitnya masih banyak. Tapi khawatir jatuh miskin. Mau nyetir mobil, saudara-saudara, khawatir. Khawatir nanti tabrakan. Nyetirannya belum, tapi yang dipikirin tabrakannya. Tabrakan yang belum terjadi. Jadi rasa khawatir itu apa? Keadaan di mana kita takut akan hal-hal yang belum terjadi. Saudara-saudara, kalau kita mau mencari kedamaian, mau mengalami yang indah, jauhkan, buang segala kekhawatiran, buang segala rasa takut akan hal-hal yang belum terjadi. Tapi mari kita hidup berdasarkan kenyataan yang kita hadapi. Hidup dengan kesadaran dan keyakinan bahwa Allah menjaga kita. Malaikat-malaikatnya menaungi kita. Saudara-saudara, bagaimana menjauhkan dan membuang kekhawatiran yang mengganggu kita? Jawabnya tidak ada yang lain kecuali bawalah segala kekhawatiran kita pada Allah dan mintalah yang baik kepada Allah.
Mintalah keyakinan bahwa Allah memelihara kita. Keyakinan bahwa malaikat-malaikatnya menaungi kita. Minta, sampaikan perkara-perkara itu kepada Allah di dalam doa. Lakukan, membawa kekhawatiran kita dan minta kepada Allah dalam doa yang jangan asalan. Lakukan doa dengan kesungguh-sungguhan sebagai tanda bahwa kita membutuhkan Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang bergantung pada Allah. Lakukan berdoa sebagai upaya tindakan pengakuan akan kebergantungan kita pada Allah. Maka kedamaian yang Allah sudah sediakan akan kita rasakan, akan kita alami. Kedamaian yang akan membuat hidup kita penuh sukacita. Hidup dalam kesejahteraan. Saudara-saudara, kedamaian tidak bisa dicari dimanapun. Hanya bisa kita minta dengan ketulusan kepada Allah. Minta supaya kita boleh mengakui hidup kita bergantung pada Allah. Minta agar kedamaian boleh memenuhi hidup kita. Minta kedamaian dengan ketulusan, disertai rasa syukur karena Allah hadir dalam hidup kita. Bersyukur karena kedamaian yang Allah sudah sediakan dan karuniakan pasti akan kita alami di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi ini, di mana kami boleh diingatkan bahwa Engkau menaungi hidup kami dan hidup kami aman di tangan-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami memahami, merasakan akan kedamaian yang bersumber daripada-Mu. Jauhkan kami dari rasa khawatir yang tidak perlu. Dari rasa takut akan perkara-perkara yang belum terjadi. Sadarkan kami bahwa kami tidak bisa mencari kedamaian dimanapun. Kecuali kami berharap bersandar padamu. Dan Engkaulah yang mampu memberikan kedamaian kepada kami. Tolong kami dalam memasuki hari ini. Tolong kami untuk bersyukur atas hari baru yang Kau karuniakan. Mampukan kami untuk hidup terus bergantung padamu. Dan melakukan perkara-perkara yang ada di hadapan kami bersamamu. Dengan mohon pertolongan-Mu. Supaya di sana kami merasakan yang baik. Yang berasal daripada-Mu. Naungi semua kami yang mengikuti acara doa pagi ini. Dekatkan kami kepadamu. Mampukan kami merasakan kuat kuasa-Mu. Dan mampukan kami untuk melakukan yang baik. Yang berkenan padamu. Untuk memberikan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk keadaan kehidupan kami yang masih dikuasai oleh pandemi. Tuhan tolonglah supaya kami sadar betapa kecilnya kami.
di hadapan kehidupan ini, terutama di hadapan Engkau sendiri. Sebab itu beri kami hati yang rendah. Jauhkan kami dari kesombongan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk bersandar, berharap akan kuat kuasa-Mu, supaya kami boleh mengalami yang baik. Di tengah pandemi ini, biarlah kami boleh belajar mengikut Engkau dan menjadi pengikut-Mu yang lebih setia. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami semua yang ikut dalam persekutuan doa pagi ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, untuk semua orang di sekitar kami. Tolonglah untuk kami merasakan kuat kuasa dan kebaikan-Mu. Kami berdoa buat kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.